Nah, persyaratan yang lain yang nanti harus diperhatikan adalah para siswa ini harus memiliki akun SNPMB dan ini sudah dipandu oleh guru BK dan tim kurikulum ya, baik wakil kepala sekolah bidang kurikulum atau dengan timnya. Syarat yang lain yang sekarang ini berbeda dibandingkan dengan tahun yang lalu adalah memiliki nilai TKA yang insya Allah sudah diinformasikan kepada putra-putri Bapak dan Ibu semuanya. Nah, kemudian yang terakhir adalah memenuhi persyaratan dari prodi yang dituju. Ih, Sedangkan untuk yang berbasis tes Bapak dan Ibu nanti akan lebih detail disampaikan oleh guru BK. Hanya saja ini yang perlu diperhatikan bahwa peserta SNBT ini adalah peserta yang tentunya tidak lolos melalui jalur SNBP karena ini UTBK itu hanya bisa diikuti satu kali. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, ini saya sampaikan bahwa kebijakan dari sekolah mewajibkan untuk seluruh siswa memiliki atau membuat akun SNPMB. Kami sudah berkoordinasi dengan guru BK. Ya, kewajiban ini tidak lain hanya untuk memberikan kesempatan kepada putra-putri panjenengan apabila nanti akan melanjutkan ke perguruan tinggi karena bisa digunakan akun ini bisa digunakan untuk tahun yang akan datang. Meskipun misalnya sekarang tahun ini belum bisa ikut seleksi pendaftaran dulu, mungkin mau bekerja terlebih dahulu, tidak menjadi masalah, tapi akunnya sudah dimiliki sejak sekarang. Nah, Bapak dan Ibu, harapan dari saya dan Bapak dan Ibu guru yang ada di SMA Negeri 1 Magelang ini, mari kita dukung anak-anak kita untuk mengantarkan mereka sampai pada gerbang untuk mencapai mimpinya. Sehingga dukungan dari orang tua, motivasi, ya ini dapat meningkatkan rasa kepercayaan diri dari anak-anak kita. Nah, bagaimana peran orang tua untuk mempersiapkan putra-putri ini? Yang pertama, saya sangat mengharapkan betul Bapak dan Ibu bisa memberikan dukungan moral. Jadi jangan kemudian nanti menjadi apa beban bagi anak-anak, tapi bagaimana memotivasi, mendorong anak-anak kita, khususnya dalam kegamangan untuk memilih perguruan tinggi atau mungkin mau di dalam atau di luar negeri dan seterusnya. Dan kemudian mari kita jaga kondisi fisik dan mental anak-anak kita untuk mengupayakan karena melanjutkan studi ini bisa melalui jalur tidak hanya jalur SNBP tapi juga ada SNBT dan bahkan ada seleksi jalur mandiri. Jadi kesempatannya masih banyak. Kalau belum bisa tahun ini masih bisa di tahun mendatang. Tapi harapannya seluruh putra-putri SMA Negeri 1 Magelang diharapkan dapat melanjutkan ke perguruan tinggi seluruhnya. Jadi 100% harapan kami seluruh siswa melanjutkan ke perguruan tinggi. Ya, monggo Bapak dan Ibu bisa membersamai putra-putrinya untuk melanjutkan dengan diskusi dan lain sebagainya. Anak yang didukung oleh orang tuanya akan memiliki keberanian untuk bermimpi dan kekuatan untuk mencapainya. Nah, Bapak dan Ibu nanti bisa disarankan kepada putra-putrinya. Ini yang faktor yang harus dipertimbangkan betul adalah yang pertama pilihan perguruan tinggi dan prodi itu disesuaikan dengan bakat atau minat dan potensi diri dari anak-anak kita. Abaikan gengsi, apa yang menjadi kekuatan di dalam diri putra-putri kita, kita dorong sehingga pilihan baik itu perguruan tingginya ataupun prodinya sudah sesuai dengan passion dan potensinya. Yang kedua yang harus dipertimbangkan adalah keselarasan mata pelajaran pilihannya atau keselarasan mata pelajaran pendukungnya ya dengan prodi atau jurusan yang akan dipilih dan ini ada di dalam nilai TKA yang kemarin sudah diikuti oleh putra-putri Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu jangan hanya anak-anak kita jangan hanya difokuskan untuk yang sudah masuk dalam SNBP, jangan hanya difokuskan pada SNBP saja, tapi juga anak-anak kita mari kita persiapkan juga untuk SNBT.
Insya Allah kami ini sudah memulai untuk mendukung putra-putri, Bapak dan Ibu. Kami persiapkan program untuk persiapan seleksi nasional berbasis tes Bapak dan Ibu atau SNBT yang sudah dimulai dari hari ini. Ya, insya Allah sampai 1 bulan ke depan akan terus dilaksanakan di jam ke 0 atau jam 6 Bapak dan Ibu. Sehingga kalau putra-putri ini berangkat lebih pagi itu tidak lain karena untuk mengikuti kegiatan persiapan SNBT. Kemudian guru BK juga sudah mempersiapkan waktu khusus ya untuk konsultasi para siswa dalam rangka mendukung baik itu melalui SNBP ataupun SNBT. Nah, monggo ini bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin. Bisa juga nanti dari orang tua jika akan berkomunikasi dengan guru BK, bisa disediakan waktu oleh guru BK ini. Ya. Nah, ini pantauan kami, Bapak dan Ibu, dari 356, ternyata masih ada 180 siswa yang belum membuat akun ya, sehingga monggo nanti didorong oleh Bapak dan Ibu semuanya agar segera untuk membuat akun meskipun jangka waktunya memang masih cukup lama. Nih, mari Bapak dan Ibu kita persiapkan anak-anak kita dalam rangka mencapai apa yang diharapkan, kita dukung penuh sehingga anak-anak kita merasa lebih tenang, lebih nyaman dan harapannya tentu mendapatkan pilihan-pilihan baik itu program studi ataupun perguruan tinggi yang diharapkan. Itu saja sambutan dari saya, Bapak dan Ibu. Mohon maaf menyita waktu Bapak dan Ibu semuanya. Saya sangat berterima kasih atas dukungan Bapak dan Ibu. Kehadiran Bapak dan Ibu melalui Zoom meeting ini adalah bentuk perhatian yang luar biasa dari Bapak dan Ibu semuanya. Dan saya doakan semoga anak-anak kita mendapatkan yang terbaik untuk masa depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Aisyah SPD MPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Magelang yang telah memberikan sambutan pada siang hari ini dan juga beberapa informasi terkait dengan apa saja yang telah dilakukan sekolah Bapak Ibu dalam tahapan seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru ini yang memang telah dimulai sejak bulan Desember kemarin. Dan marilah selanjutnya Bapak Ibu kita mendengarkan sambutan dan juga informasi dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Kepada beliau yang terhormat Ibu Dwinis Wahyuni EPD, kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 1 Magelang, Ibu Aisyah SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Sudarmono selaku Koordinator BK SMA Negeri 1 Magelang. Yang saya hormati teman-teman tim kurikulum SMA Negeri 1 Magelang. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid kelas 12 SMA Negeri 1 Magelang tahun ajaran 2025-2026. Pada kesempatan kali ini kami akan melaporkan, menginformasikan tentang hasil tes kompetensi akademik yang sudah diselenggarakan pada tanggal 3 sampai 6 November 2025. Jika Bapak Ibu mungkin masih ingat, awal tahun ajaran kemarin kita menginformasikan tentang tes kompetensi akademik ini yang sebenarnya tidak wajib diikuti oleh siswa kelas 12. Namun kenyataannya ketika kami informasikan ini ke orang tua dan juga siswa, ternyata siswa sangat antusias sekali untuk mengikuti TKA dan sebanyak 356 siswa kita
atau semua siswa kita ini mengikuti TKA tahun 2025. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa hasil TKA ini ternyata wajib digunakan untuk siswa yang mendaftar jalur SNBP. Dan hasil TKA tersebut sudah otomatis tersinkronisasi dengan PDSS. PDSS itu adalah laman atau web yang digunakan untuk pendataan siswa-siswa yang eligible, yang mendaftar di SNBP. Jadi hasil TKA ini tidak kita yang upload, tetapi sudah otomatis dari pusat bahwa PDSS tersinkron dengan TKA. Untuk SMA Negeri 1 Magelang sendiri, Bapak Ibu, perlu diketahui bahwa sebentar, hasil dari TKA SMA Negeri 1 Magelang tahun 2025 secara umum ini hasilnya baik. Sebentar, Pak. Mohon maaf, Bapak Ibu, ada gangguan sebentar. Slideshow. Baik, Slideshow-nya gini pinggir. nggak bisa lah, Pak. Udah gini aja. Hah? Udah gini aja. Gini aja. Udah. Enggak, bersama udah masuk belum? Sudah. Ayo sih gambarin. Dicek. Udah. Sudah, sudah. Oke. Mohon maaf, apakah paparan saya bisa terlihat? Ya, terlihat tulis sudah Oh ya, tampil. baik kami lanjutkan, ya, Bapak Ibu. Mohon maaf atas gangguan yang terjadi. Secara umum bahwa hasil TKA SMA Negeri 1 Magelang ini hasilnya baik, terlihat dari nilai rata-rata. Kalau Bapak Ibu perhatikan di slide yang saya berikan, ini ada grafik yang berwarna hijau, berwarna biru, dan berwarna kuning. Untuk grafik yang berwarna hijau itu menunjukkan nilai rata-rata sekolah. Grafik yang berwarna biru ini menunjukkan eh, nilai rata-rata provinsi. Kalau kita ya di Provinsi Jawa Tengah, sedangkan grafik berwarna kuning ini menunjukkan nilai rata-rata nasional. Kalau kita lihat sekilas saja sudah nampak bahwa grafik yang berwarna hijau ini lebih tinggi daripada grafik yang berwarna biru dan kuning. Itu artinya bahwa nilai rata-rata TKA SMA Negeri 1 Magelang ini lebih baik atau lebih tinggi daripada nilai rata-rata provinsi maupun nasional. Untuk nilai bahasa Indonesia, ini rata-rata adalah 72,2. Sedangkan di tingkat provinsi rata-ratanya adalah 61,36. Dan di tingkat nasional rata-ratanya adalah 57,03. Untuk matematika, nilai rata-rata sekolah adalah 44,58.
Untuk tingkat provinsi nilai rata-ratanya 39,09 dan nasional 37,03. Untuk bahasa Inggris, rata-rata sekolah adalah 40,47, provinsi 27,59, dan nasional 26,33. Demikian juga untuk mata pelajaran pilihan yang lain. Secara umum, nilai rata-rata sekolah kita lebih baik daripada nilai rata-rata provinsi dan nasional. Kalau Bapak Ibu bertanya kok nilainya kita lebih baik tapi kenyataannya rata-rata 44, 40. Nah, Bapak Ibu perlu diketahui bahwa nilai ini adalah nilai secara rata-rata. Ada nilai yang bagus tapi juga kita tidak memungkiri ada nilai yang memang di bawah. Dan secara umum pun TKA ini secara nasional nggih, itu rata-ratanya kan masih istilahnya masih rendah. Nah, kita terus berupaya mengikuti peraturan yang ada, pedoman dari pemerintah untuk bagaimana pada tahun berikutnya kita berusaha untuk meningkatkan nilai TKA. Nah, meskipun nilai kita ada yang rendah, tetapi jika dibandingkan dengan nilai rata-rata nasional, itu kita jauh lebih bagus, nampak dari banyaknya siswa yang masuk ke kategori istimewa. Kalau Bapak Ibu perhatikan, di slide ini ada grafik yang berwarna orange, kuning, hijau, dan coklat. Nah, yang warna orange itu menunjukkan persentase siswa yang masuk kategori istimewa. Yang warna kuning menunjukkan jumlah siswa yang masuk ke kategori baik. Yang warna hijau menunjukkan kategori siswa yang kategori memadai, sedangkan yang coklat ini yang masih termasuk kategori kurang. Nah, secara umum eh, di banyak mapel jumlah siswa kita yang masuk ke kategori istimewa ini lebih dari 50%. Bapak Ibu, yang berikutnya beberapa siswa ini kita eh, meraih prestasi nilai tertinggi di sekolah kita. Untuk mapel bahasa Indonesia, nilai tertingginya adalah 95,34. Ini diraih oleh Audia Keisha, kelas 12D. Untuk mapel geografi, tertinggi 94,51 diraih oleh Alia Nurdiana, kelas 12F. Untuk mapel sosiologi ini nilai tertingginya 93,11 diraih oleh Maria Terry kelas 12C. Untuk pendidikan Pancasila ini diraih oleh Lia Nur Aini dengan nilai 91,94 dari kelas 12I. Berikutnya untuk mapel bahasa Indonesia diraih oleh Naila Salwa dengan nilai 92,12. Berikutnya untuk mapel sejarah. Untuk nilai sejarah ini tertingginya diraih oleh Naila Hanan dengan nilai 90,9. Untuk mapel biologi diraih oleh Helvis L. Basit Setiawan kelas 12A dengan nilai 89,33. Untuk mapel matematika tingkat lanjut ini diraih oleh Ana Minhata Maula 12A dengan nilai 82,57. Oh, maaf. Untuk Ana tadi untuk mapel fisika. Berikutnya masih diraih oleh Ana Minhata Maula kelas 12A dengan nilai 78,42 di mapel matematika tingkat lanjut. Untuk mapel bahasa Inggris diraih oleh Danis Alia kelas 12B dengan nilai 73,48. Untuk matematika wajib diraih oleh Naufa Zafrani kelas 12A dengan nilai 72,75. Untuk bahasa Jerman diraih oleh San William Diesel ini kelas 12H dengan nilai 70,81.
Untuk bahasa Jerman diraih oleh Sanon Azahra dengan nilai 65,09. Untuk mapel kimia, peraih nilai tertinggi adalah 56,91 diraih oleh Nikadek Sakila kelas 12A. Untuk mapel ekonomi diraih oleh Muhammad Risad Januadi dari kelas 12I dengan nilai 56,53. Demikian Bapak Ibu untuk hasil TKA SMA Negeri 1 Magelang tahun 2025. Semoga hasil ini memberikan dampak yang positif baik bagi siswa pribadi maupun sekolah pada umumnya. Eh, Demikian apa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dwi Liswahyuni yang telah menyampaikan tadi beberapa hasil TKA yang telah diraih oleh siswa-siswi kelas 12 SMA Negeri 1 Magelang. Bapak Ibu, tadi bisa kita saksikan bersama-sama bagaimana peraihan nilai-nilai hasil TKA yang ada di SMA Negeri 1 Magelang dalam bentuk data dan juga tabel tadi, dan termasuk juga kita memiliki beberapa siswa yang nilainya sangat istimewa di beberapa bidang mata pelajaran. Dan tentunya Bapak Ibu, di setiap tahun pemerintah selalu mencari formulasi yang terbaik untuk seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru ini. Maka beberapa regulasi mungkin harus dilakukan, dan setiap tahun pula kami SMA Negeri 1 Magelang selalu memberikan sosialisasi SNPMB agar Bapak Ibu wali murid kelas 12 ini juga mengetahui bagaimana perkembangan yang terjadi untuk studi lanjut putra-putri Bapak Ibu sekalian. Oleh Kalibrasi, karena yo. itu, pada siang hari ini kita akan menyampaikan sosialisasi dan beberapa informasi Bapak Ibu yang nanti akan langsung disampaikan oleh Koordinator Guru BK kelas 12 Bapak Sudarmono MPD. Kepada Bapak Sudarmono MPD kami persilahkan Bapak. Oke, terima kasih. Suara saya bisa terdengar, Mas Dewan? Bisa Bapak, bisa terdengar dengan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, kemudian Ibu Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum yang saya hormati, serta Bapak Ibu orang tua siswa yang hari ini berkesempatan hadir lewat Zoom. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, bahwa hari ini kita rencana akan memberikan informasi, mungkin hal-hal yang terkait dengan kelanjutan studi siswa, karena ini sudah memasuki bulan eh, Januari, karena nanti pendaftarannya mulai bulan Februari, yang akan diawali dengan SNBP terlebih dahulu untuk perguruan tinggi negeri. Kemudian setelah itu UTBK SNBT, kemudian jalur mandiri, kemudian baru biasanya itu kedinasan. Tetapi kalau putra-putri Bapak Ibu sudah akan tidak melalui perguruan tinggi negeri atau kedinasan, akan memilih perguruan tinggi swasta yang favorit sesuai pilihannya. Ini kalau untuk swasta ini sudah mulai ada pembukaan nanti mungkin per gelombang, tapi saat ini sudah mulai buka. Nah, untuk itu izinkan saya share screen Bapak Ibu untuk informasi tentang yang masuk perguruan tinggi negeri dulu. Izin share screen Bapak Ibu. Oke, sebentar. Kelihatan sih Bapak Ibu? Sudah kelihatan Mas Dewan?
Mohon izin mungkin bisa di slideshow, Pak. Ya, sudah. Ya, terlihat Pak Ini Darmono, sudah di monggo. slideshow? Ya, monggo bisa dilanjutkan. Oke. Jadi, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Ini slide yang akan saya sampaikan itu adalah slide yang ini apa namanya asli ya, asli dari Panitia Pusat SNMPMB ya, sehingga nanti informasinya biar sama gitu kan. Oke. Yang pertama adalah sebentar, kok nggak bisa ya Bu ya? Bentar Bapak Ibu. Bentar, bentar, Bapak Ibu ini kok ada gangguan untuk dah baik. Yang pertama bahwa untuk seleksi apa nasionalnya ini yaitu ada SNBP dan SNBT. Ini untuk kuotanya Bapak Ibu, ini ada perbedaan ya antara PTN BLU dan Satker dengan PTN BH gitu kan. PTN BH itu adalah PTN yang perguruan tinggi negeri yang berbadan hukum, ya, sudah berbadan hukum. Kalau dilihat secara global ini, memang PTN BH ini diberi kewenangan lebih untuk penentuan di seleksi jalur mandiri Mohon karena izin, Pak mereka Darmono, suaranya pengelolaan terputus, Pak. tersendiri. Nah, maka dari itu eh, nanti untuk yang SNBP dan SNBT saya kira hampir hampir sama ya. Tapi untuk seleksi mandirinya nanti lebih ya. Gimana Pak Dewa? Mohon izin untuk Ayo suaranya gimana? terputus-putus, Pak Yang Darmono. selanjutnya biar saya dan siswa hanya Bu IP. Ya, mohon izin Bapak Ibu yang berbahagia, terutama bahagia untuk saat ini ada beberapa gangguan teknis, jadi mohon izin kami mengatasi gangguan teknis terlebih dahulu sehingga nanti bisa tertampilkan lagi ya Bapak Ibu. Mohon izin untuk menunggu sejenak.
Start video. Di sana nggak stabil, jaringannya nggak stabil jaringan. Gimana aku di sini apa di sini? Eh, Ya, ya Bapak Ibu, mohon maaf untuk gangguan jaringan yang terjadi. Jadi kami harus men-setting ulang beberapa jaringan kami. Terima kasih sudah berkenan menunggu Bapak Ibu. Dan saat ini kita sudah terhubung kembali kepada Bapak Sudarmono yang akan memberikan penjelasan ulang terkait dengan seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru di tahun 2026 ini. Mari kita simak bersama-sama Bapak Ibu. Monggo untuk Pak Sudarmono untuk bisa melanjutkan. Eh, mohon maaf Bapak Ibu, ini karena terganggu adanya gangguan teknis. Alhamdulillah ini bisa kembali. Nggih, langsung aja nggih Bapak Ibu. Tadi sampai di eh ini nggih, apa namanya kuota ya. Jadi kuotanya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian akun ya Bapak Ibu, ini yang terpenting untuk akun karena sebagai kunci awal nanti anak siswa bisa mendaftar seleksi nasionalnya SNBP maupun SNBT, sehingga nanti tolong diingatkan anak sudah membuat akun atau belum ya. Ini untuk SNBP sampai tanggal 18, SNBT sampai tanggal 7 April. Oke. Ini setiap hari saya memantau update-nya. Setiap hari memantau update-nya sehingga anak-anak itu pasti tahu. Yang saat ini tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, baru sekitar 93 anak yang sudah mulai proses gitu kan. Itu aja nanti belum selesai. Kemudian untuk SNBP ini Bapak Ibu. SNBP itu seleksi nasional berdasarkan prestasi. Ini adalah nanti yang akan diseleksi, ini adalah menggunakan nilai prestasi akademik maupun non-akademik. Ya. Jadi tidak ada yang namanya tes khusus. Kemudian untuk putra-putri Bapak Ibu yang mendaftar jurusan seni dan olahraga, nanti ada tambahan syarat yaitu yang namanya portofolio. Ketentuan umumnya tadi sudah beberapa sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, ya. Jadi yang terpenting anak sudah memiliki TKA dan masuk eligible. Itu kalau yang SNBP. Kemudian selanjutnya ini saya kira sama nggih, untuk ketentuan-ketentuannya hanya kita mendapatkan 40% ya dari seluruh siswa karena ini sudah akreditasinya A, kemudian ketentuan siswa eligible adalah siswa terbaik di dalam kuota sekolah ya. Nah, ini sekolah sudah membuat siswa eligible dan prosesnya saat ini sedang eh, penganalisisan nilai PDSS dan nilai raport. Insya Allah besok pagi sudah selesai gitu kan. Kalau sudah selesai nanti tinggal kita finalisasi. Kemudian tanggal 3 Februari anak-anak sudah mulai bisa mendaftar SNBP. Kemudian yang selanjutnya ini adalah persyaratan sekolah, nggak ada masalah. Kemudian untuk pemeringkatan sudah selesai. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa juga memonitoring ya. Ini memonitoring tentang bagaimana sih anak siswa-siswa kita yang eligible, apakah PDSS-nya sudah selesai. Nanti bisa memonitoring di webnya SNPMB, kemudian masuk di SNBP, kemudian pilih monitoring PDSS. Itu apabila Bapak Ibu ingin memonitoring. Kemudian selanjutnya ini portofolio ya, yang tadi putra-putri Bapak Ibu ingin mendaftarkan eh, jurusan seni atau olahraga. Kemudian selanjutnya ini adalah komponen-komponennya, seleksinya nanti seperti ini Bapak Ibu, bahwa dalam seleksi SNBP itu nanti nilai raport itu memiliki bobot minimal ada 50% gitu kan.
Kemudian komponen yang lainnya itu adalah eh, untuk mata pelajaran pendukung ini juga 50%. Nah, untuk mata pelajaran pendukung itu anak-anak sudah tahu, Bapak Ibu sudah mengirimkan ke anak-anak eh, daftar apa mata pelajaran pendukung ya. Ini yang berlaku di Kemendikbud yang dikeluarkan pada tahun 2025. Kemudian untuk penentuan komponen tersebut adalah ditetapkan oleh masing-masing PTN, Bapak Ibu. Nah, ini yang kita tidak tahu ya, sehingga kita harus bisa apa menerima ya istilahnya, karena kita tidak tahu masing-masing PTN itu bagaimana untuk penetapan tersebut. Kemudian tahapan seleksinya saya kira itu sama dengan tahun yang kemarin, yaitu berdasarkan urutan pilihan program studi. Jadi perlu diingat itu kalau SNBP, Bapak Ibu, itu eh, pengalaman, ya, pengalaman dari tahun ke tahun bahwa yang diterima 95% lebih, ya, itu adalah siswa yang milih di pilihan pertama. Ya, ini SNBP itu karakternya seleksinya seperti itu. Ya, walaupun sebetulnya pilihannya itu dua boleh, tetapi buktinya yang diterima itu rata-rata anak yang milih pilihan pertama. Kemudian di sini ada sanksi, Bapak Ibu, nggih. Sehingga ini sanksi ini nanti bisa kita pahami secara bersama bahwa yang pertama sanksi ini adalah eh, sekolah eh sekolah yang terbukti melakukan kecurangan nanti juga akan pembatalan SNBP. Ini alhamdulillah setiap tahun kita tidak pernah. Kemudian yang kedua, peserta yang dinyatakan lulus SNBP dan terbukti melakukan kecurangan dapat dibatalkan kelulusannya. Yang ketiga ini mungkin ini yang menjadi perhatian khusus untuk Bapak Ibu semuanya bahwa peserta yang telah dinyatakan lulus SNBP tidak dapat mendaftar UTBK dan seleksi jalur mandiri di PTN manapun. Nah, untuk itu sekolah itu mensikapi bahwa bagi siswa yang dinyatakan lulus SNBP ini tidak boleh untuk mengundurkan diri, ya, karena nanti sekolah yang akan dikenakan sanksi dan siswa yang bersangkutan juga akan dikenakan sanksi, ya, tidak bisa mendaftar SNBT, SN jalur mandiri. Kemudian ada kemungkinan sekolah itu untuk tahun depan tidak akan diikutkan dalam seleksi SNBP. Sehingga untuk memantapkan hal tersebut, sekolah itu membuat fakta integritas kepada siswa eligible yang direkomendasikan untuk daftar seleksi nasional berbasis prestasi atau SNBP. Kan. Kemudian ini jadwalnya, Bapak Ibu. Eh, Jadwalnya mungkin bisa kelihatan di sini. Jadi sekarang sedang dalam taraf pembuatan akun dan proses PDSS, Bapak Ibu. Ya, kemudian nanti mulai pendaftaran Februari, kemudian pengumuman 31 Maret. Nah, dari jadwal ini, Bapak Ibu, apabila putra-putra Bapak Ibu itu mengalami suatu kendala dalam proses pembuatan akun maupun pendaftaran SNBP, nanti dimohon untuk bisa menghubungi sekolah dan akan kita bantu sampai bisa membuat akun. Dan diharapkan semua siswa itu bisa membuat akun, karena itu nanti untuk digunakan daftar UTBK SNBT juga, gitu kan. Begitu, kemudian selanjutnya adalah, ini Bapak Ibu untuk hasil rekam jejaknya, ya, pada tahun 2025, sekarang kita ada 37, kemudian tahun 2024 kemarin
ada 36, kemudian 2023 kita ada 55. Nah, ini Bapak Ibu mungkin adanya penurunan seperti ini juga dipengaruhi dengan input yang ada dari setiap seleksi per tahunnya dan dipengaruhi juga oleh idealisme siswa. Karena di sini kebanyakan siswa yang SNBP itu jurusannya selalu tinggi-tinggi ya, sehingga mungkin ini yang bisa menjadikan kalah bersaing. Karena terbukti di SNBT-nya kok bisa diterima. Nah, ini sebarannya Bapak Ibu untuk tiap perguruan tingginya untuk SNBP tahun 2025. Oke. Sebarannya adalah paling tinggi ini ada UGM, kemudian ITB, Untidar, kemudian UNS dan seterusnya. Ini SNBP nggih Bapak Ibu. Karena anak-anak itu banyak ini apa lebih baik di SNBP itu ditinggikan sekalian. Nanti kalau nggak diterima itu bisa seleksi SNBT. Karena SNBP itu kalau diterima tidak boleh mundur. Ini banyak anak yang merasa seperti itu. Sebetulnya kalau anak bisa di apa namanya direm di idealisnya agak diturunkan, kemungkinan kita lebih banyak daripada ya tahun kemarin. Ya, kita berdoa aja semoga tahun ini akan lebih banyak dibandingkan tahun kemarin. Minta doanya Bapak Ibu. Nah, itu yang informasi SNBP nggih, Bapak Ibu. Sekarang yang SNBT. Nah, kalau SNBT ini lebih fleksibel Bapak Ibu. Karena tidak ada hubungannya dengan rekomendasi dari sekolah. Sehingga anak itu cukup membuat akun, kemudian mendaftar tes UTBK, setelah itu baru mendaftar SNBT-nya sebagai memilih prodi dan perguruan tingginya. Ya, karakternya berbeda Bapak Ibu untuk pola seleksinya. Ya, kalau ini lebih cenderung di hasil skor tes UTBK-nya. Kalau yang SNBP itu adalah hasil nilai rapot ya. Mungkin kalau ada TKA ini dijadikan validator, ya tadi menurut informasi Wakakurikulum nilai TKA kita lumayan bagus sehingga mudah-mudahan akan menjadi nilai plus gitu kan. Untuk SNBT Bapak Ibu, nah ini ketentuannya saya kira hampir sama ya. Nah, yang perlu diperhatikan untuk ketentuan-ketentuan ini, Bapak Ibu, adalah yang ini nomor 4 ya, yang paling 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 krusial gitu, paling menjadi perhatian. Karena di sini ditulis siswa yang telah dinyatakan lulus seleksi SNBP 2026. SNBP 2025, SNBP 2024 tidak dapat mengikuti SNBP 2026. Nah, sehingga nanti ini akan berlaku untuk tahun-tahun ke depan, sehingga mungkin perlu diperhatikan. Berarti kalau sudah lulus SNBP, ketentuannya seperti itu. Selanjutnya, nah ini untuk apa SNBP ya Bapak Ibu, SNBT. Kalau SNBP tadi, mohon maaf ini tadi ada kelupaan bahwa SNBP mungkin kita kembali sebentar Bu, ini ada yang kelupaan Bapak Ibu ya, mungkin untuk pilihan ya, seleksi ya sebentar. Ini Nah, ini Ibu, Bapak Ibu. Jadi untuk SNBP ini mohon maaf saya kembali balik sebentar. Ketentuan pilihannya kalau putra-putri Bapak Ibu masuk SNBP bahwa ketentuan bisa memilih dua prodi ya atau dua PTN. Jika memilih satu prodi, dapat memilih PTN yang berada dimanapun. Tapi jika memilih dua prodi, salah satu prodi harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan sekolahnya. Jadi kalau SNBP ya, ini Bapak Ibu, SNBP itu
nanti tidak boleh memilih dua-duanya di luar provinsi, nggak boleh. Salah satunya harus di Provinsi Jawa Tengah. Gitu kan. Baik pilihan satunya atau maupun pilihan duanya, pokoknya salah satu. Oke. Itu yang penting ya di SN pilihan prodinya. Saya kembali lagi ke yang SNBT, nggih, Bapak Ibu. Oke. Nah, kalau di SNBT ini ketentuannya adalah untuk pilihan satu dan duanya prodinya itu bebas, ya, dari program studi apapun. Ya. Hanya di sini nanti kewenangan pilihannya, pilihan prodinya adalah setiap peserta diperbolehkan memilihkan maksimal 4 prodi dengan penyesuaian pada nomor 3 dan nomor 4. Ya, ini nomor 3 dan nomor 4. Penyesuaiannya seperti itu. Ya, jadi kalau hanya memilih 2, itu boleh S1 semuanya, gitu kan. Atau vokasi, diploma 4 semuanya itu boleh. Ya, itu kalau memilih 2. Oke. Tapi kalau yang memilih 3, SNBT itu ada kombinasinya. Ya, bisa 2 S1 akademik, 1 vokasi, atau 1 akademik, 2 vokasi, atau 3 ya, 3 program vokasi semuanya. Tapi ada 1 program yang diploma. Nah, itu ketentuannya. Kalau memilih 4, nanti kombinasinya seperti ini. 2 program akademik dan 2 program vokasi dengan minimal 1 program diplomatika. Atau kombinasi 1 program akademik, akademik itu yang S1, Bapak Ibu. Terus kemudian 3 program vokasi, minimal 1 program diplomatika. Nah ini penting. Dan anak-anak sudah mengetahui, Bapak Ibu, sudah kami informasikan, hanya nanti dikomunikasikan lagi. Nah, ini nggih, Bapak Ibu, ini skemanya itu seperti ini. Oke. Skemanya untuk pilihan 1, pilihan 2, yang 2 pilihan, kemudian yang 3 pilihan, yang 4 pilihan. Saya lanjut nih, Bapak Ibu. Nah, untuk persyaratan UTBK ini saya kira sama lah. Yang penting Bapak Ibu yang kelihatan sepele dan sering menjadi permasalahan Bapak Ibu itu adalah pas foto Bapak Ibu. Jadi nanti untuk pas foto di dalam kartu UTBK itu tolong beritahu kepada putra-putrinya yang namanya pas foto itu adalah foto resmi. Jadi tidak boleh untuk asal foto sehingga nanti yang akan mengakibatkan permasalahan dalam proses seleksinya. Terus saya lanjutkan ini untuk soal-soal biar ini kewenangannya anak ya. Tesnya terdiri dari 2 komponen umum yaitu tes potensi skolastik dan tes literasi. Kemudian ini jadwalnya untuk SNBT yaitu pendaftarannya akan dimulai 25 Maret sampai dengan 7 April. Nah, ini untuk pelaksanaan UTBK-nya ini adalah 21 Mei sampai 31 April. Ini nanti akan teknis tersendiri, Bapak Ibu. Jadi anak itu akan tes. Pengumumannya 25 Mei. Biasanya SNBT itu nanti untuk pendaftaran April Mei ini berbarengan dengan pendaftaran ujian mandiri. Biasanya ada yang seperti itu. Oke. Kami lanjutkan. Oke, Bu, ini untuk yang call centernya, mungkin kalau ada permasalahan, mungkin bisa dihubungi langsung ke sosial medianya ada, mungkin Instagram atau TikTok itu sudah ada semuanya, Facebook, ya, atau langsung call center atau di helpdesk-nya kalau ada masalah. Oke. Kemudian selanjutnya ini perolehan SNBT Bapak Ibu, ini berbanding terbalik dengan yang SNBP tadi kan. Kalau yang SNBT ini dari tahun ke tahun, 3 tahun terakhir kita selalu meningkat. Oke. Jadi makanya kan di sini kalau SNBP anak-anak
memilihnya yang selalu tinggi pilihannya, mungkin kalau nanti tidak diterima, nanti baru SNBT. Ternyata di SNBT bisa masuk. Ya, ini karakter anak-anak di SMA 1 seperti itu. Eh, ini menjadi apa? Ada peningkatan selama 3 tahun. Kemudian selanjutnya ini adalah di sebaran perguruan tingginya, nggih, Bapak Ibu. Oke, di masing-masing perguruan tingginya, kalau SNBT ya. Dan kalau saya lihat perkembangan setiap tahunnya, itu kalau saya lihat itu anak-anak sudah mulai apa ya, menyebar. Terbukti di sini ada yang mulai dari Jawa Timur, kemudian Jawa Barat, kemudian Jakarta, ini ada UNJ, kemudian ada lagi Unhas, ya, Universitas Hasanuddin, ya, kemudian Bandung, itu UPI. Nah, ini menjadi karakter bahwa untuk siswa ini sudah mulai menyebar, oke, untuk perguruan tingginya. Jadi tidak ngumpul, misalkan di Jogja, di Semarang, gitu kan. Oke, selanjutnya adalah seleksi ujian mandiri, Bapak Ibu. Nah, karakter seleksi ujian mandiri ini adalah yang pertama diselenggarakan oleh masing-masing PTN. Sehingga masing-masing anak itu bebas mau mendaftar berapapun perguruan tingginya, berapapun prodinya dipersilahkan. Yang penting waktunya tidak bersamaan. Nah, informasinya nanti tidak terpadu. Biasanya langsung menuju ke universitasnya masing-masing. Ya. UGM ya ke UGM, Undip ya ke Undip, UI ya ke UI gitu kan. Langsung ya. Jadi nanti perguruan tinggi yang bersangkutan sudah menentukan jadwal, waktu pendaftaran, waktu tes kapan. Walaupun jalur mandiri di sini untuk tesnya itu ada beberapa, Bapak Ibu, yaitu yang pertama jalur prestasi. Jalur prestasi biasanya ini masih menggunakan nilai rapor, ya, ataupun mungkin prestasi olahraga dan seni, masih tetap ada eh, pertimbangan. Kemudian ada jalur tes, yaitu menggunakan CBT, Computer Based Test, ya, dan jalur nilai UTBK. Bahkan ada yang menggabungkan untuk jalur tes dan nilai skor UTBK-nya itu untuk sebagai pertimbangan. Ini untuk jalur mandiri. Kemudian selanjutnya ini siswa diberikan kebebasan untuk memilih yang diinginkan, ya. Jadi tidak ada batasan. Monggo mau mendaftar berapapun perguruan tingginya silakan. Kemudian yang keempat bahwa tidak ada subsidi dari pemerintah. Sehingga ini untuk jalur mandiri biasanya biayanya itu lebih mahal. Baik biaya formulir maupun biaya daftar ulangnya. Karena biasanya ada SPI di sana, Sumbangan Pengembangan Institusi. Ini masing-masing prodi, masing-masing universitas berbeda-beda, Bapak Ibu. Jadi ini terserahlah masing-masing universitas kebijakannya. Selanjutnya adalah ini untuk jalur mandiri, ya, Bapak Ibu. Selanjutnya adalah untuk mungkin kedinasan, ya, Bapak Ibu. Untuk sistem sekolah kedinasan, Bapak Ibu perlu dipertimbangkan bahwa di sekolah kedinasan ini kan ada dua karakter, ya, istilahnya. Ada yang ikatan dinas, ada yang tidak ikatan dinas. Nah, mungkin kalau yang ikatan dinas itu biasanya pendaftarannya lewat ini, lewat seleksi di BKN, ya, seleksi sekolah kedinasan. Nah, di sana nanti ada beberapa sekolah yang bernaung di seleksinya bersama itu, ya, itu tidak boleh double, ya. Biasanya yang bernaung di bawah seleksi kedinasan itu adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, ya, Kementerian Perhubungan, kemudian ada BPS, ya, BSTIS, kemudian ada Sandi Negara, ada Sekolah Tinggi Intelijen. Ini biasanya IPDN itu termasuk di sana.
Itu kalau mendaftar salah satu itu sudah nggak boleh memilih yang lain. Itu kalau yang bernaung di BKN gitu kan. Kemudian kalau yang kedinasan tetapi tidak bernaung di BKN, misalkan seperti di kelembagaan negara, misalkan apa seperti pelayaran, terus kemudian ada lagi Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir, misalkan. Terus kemudian ada lagi Sekolah Pembangunan Pertanian, ya, atau Sekolah Tinggi Perikanan, Sekolah Tinggi Penerbangan, misalkan. Itu di sana nanti beda ya untuk seleksinya dibandingkan dengan yang bernaung di BKN, oke. Termasuk yang angkatan beserta Akpol, Akmil gitu kan, kemudian AAU dan sebagainya itu juga akan diatur tersendiri. Oke. Nah ini alurnya, ini yang bernaung di BKN, ya. Ini yang tahun kemarin, mohon maaf Bapak Ibu, yang tahun sekarang belum keluar. Alurnya ada pengumuman dulu, sekolah tentang kedinasan, kemudian melakukan pendaftaran, ujian SKD, lah ada seleksi lanjutan. Nah, seleksi lanjutan ini biasanya ada psikotes, ada tes wawancara, ada tes fisik, ya, dan sebagainya itu tergantung kebutuhan masing-masing sekolah kedinasan. Maka dari itu, mohon untuk dipertimbangkan bagi yang mendaftar sekolah kedinasan untuk dipersiapkan matang-matang. Ini alamatnya untuk yang sekolah kedinasan bernaung di BKN, yaitu melalui dikdin.bkn.go.id. Oke. Nanti buka. Nah, ini kemudian yang logo-logo ini adalah yang sekolah yang bernaung di bawah BKN. Yang harus memilih salah satu, tidak boleh double logo-logo di atas. Baik, nah ini terakhir saya sampaikan tentang rangkuman ya. Jadi rangkuman semua siswa SMA negeri pada tahun 2025 yang mendaftar di PTN, di PTS, kemudian ada ikatan dinas dan kedinasan, ada yang di luar negeri juga, ini total seluruhnya ada 265. Padahal siswa kita itu sekitar 355. Sehingga masih banyak anak yang belum lapor. Tapi saya yakin siswa kita itu, siswa SMA 1 ini pada melanjutkan. Lah, ini anak-anak karakternya kalau diterima di PTS itu suruh melapor itu kadang malu, gitu kan. Diterima di pilihan kedua di PTN untuk melapor itu malu. Nah, ini yang menyulitkan kami, padahal kami tiap tahun harus melakukan research tadinya, tetapi anak-anak masih masih malu untuk melapor. Tapi sampai saat ini itu sudah yang 2025 itu ada 265 yang melapor. Begitu mungkin informasi dari saya yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Monggo nanti kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, nanti bisa ditanyakan. Semoga kami bisa menjawab, gitu kan. Terima kasih. Ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sudarmono yang telah menyampaikan beberapa hal tadi informasi Bapak Ibu bagaimana tahapan SNPMB pada tahun 2026 ini. Masih ada 3 jalur Bapak Ibu yang utama yaitu melalui jalur prestasi, kemudian jalur tes dan juga mandiri. Yang setiap jalurnya memiliki cara dan aturan masing-masing yang memang perlu dicermati Bapak Ibu, terutama kepada siswa dan juga wali murid, sehingga dalam nanti proses pemilihannya tidak ada yang tertinggal sedikit pun tahapan yang harus diproses. Bapak Ibu, tentunya kami telah men-share untuk link presensi siang hari ini berada di kolom komentar, sehingga mohon izin Bapak Ibu yang telah hadir pada ruang digital pada kesempatan siang hari untuk bisa mengklik Google Form yang telah kami buat sehingga nanti bisa tercatat presensi kehadiran pada hari ini. Dan tentunya nanti untuk materi yang telah diberikan pada siang hari ini akan kami share Bapak Ibu, dan
melalui chat nanti Bapak Ibu nggih, dan nanti bisa diunduh Bapak Ibu untuk bisa dipelajari lebih lanjut mungkin bersama dengan putra-putri Bapak Ibu di rumah. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Oleh karena itu kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh raise hand atau mengangkat tangan dan atau juga mengetik pertanyaan di kolom komentar. Nanti akan kami catat dan kami jawab satu persatu. Kami persilahkan Bapak Ibu untuk yang mau bertanya bisa raise hand dan atau mengetik di kolom komentar. Ya, sudah ada satu pertanyaan masuk Bapak Ibu di sini atas nama Wali Konita Aulia underscore 12. Apakah ada presentase untuk nilai TKA yang disertakan dalam kuotasi SNBP, J, Pak atau Bu? Kami persilahkan untuk Pak Darmono mungkin bisa memberikan penjelasan, Bapak. Baik, kepada wali dari Konita Aulia. Ini menurut pemahaman yang saya pahami, yang saya tangkap pada waktu sosialisasi SNBP dan PDSS, bahwa TKA ini hanya digunakan sebagai validator rapot pada seleksi SNBP. Ya. Ini kalau yang hubungannya dengan SNBP. Ulasannya seperti itu. Nah, validator rapotnya yang bagaimana? Ini menurut informasi bahwa apabila nilai TKA-nya itu lebih tinggi daripada nilai rapot, ini akan menyumbangkan nilai plus ya dari nilai rapot tersebut. Tapi kebalikannya, apabila TKA itu lebih rendah daripada rapot, nilai rapot, ini akan mengurangi tingkat uh, kepercayaan atau integritas nilainya itu sendiri, gitu ya. Jadi di dalam apa seleksi SNBP ini menurut sosialisasi yang kemarin disampaikan oleh panitia pusat. Nah, teknik plusnya bagaimana, kemudian menguranginya bagaimana, ini yang kami tidak tahu gitu kan. Gitu. Jadi memang tidak dijelaskan secara detail. Dijelaskannya hanya seperti itu. Nah, kalau presentasinya itu OTK berapa persen, kemudian nilai rapat berapa persen, ini di dalam keterangan seleksinya itu tidak dijelaskan atau tidak didetailkan. Itu tidak ada secara informasi secara langsung. Karena kalau SNBP itu karakternya bahwa pemerintah itu memfasilitasi pendaftarannya, kemudian data dari pendaftar tersebut itu nanti akan dikirim ke masing-masing universitas. Jadi universitas nanti akan menyeleksi untuk penerimaan SNBP tersebut, kemudian dikembalikan lagi ke panitia pusat dan baru diumumkan. Jadi kewenangannya seperti itu, Bapak Ibu, ya tentang peran TKA di seleksi SNBP. Jadi kalau pembagiannya apa TKA berapa persen, nilai rapat berapa persen gitu, kami belum belum tahu ya. Karena tidak ada informasi seperti itu gitu kan. Kemudian bahwa di dalam PDSS nih Bapak Ibu, kalau ini saya sampaikan juga. Jadi nilai rapot anak-anak itu kan apa disiapkan untuk diupload di nilai di PDSS ya, Pangkalan Data Siswa dan Sekolah. Nah, begitu kita ngupload nilai, di situ sudah muncul nilai TKA masing-masing anak. Jadi misalkan si A itu yang kolom atas itu adalah nilai TKA, ya. Kemudian bawahnya baru nilai rapor. Itu seperti itu.
Ya mungkin karena itu sudah muncul berarti itu kan mungkin sebagai salah satu pertimbangan ataupun mungkin indikator dalam apa namanya seleksi. Tapi ya itu prosentasinya berapa mohon maaf kami belum mengetahui secara detail. Terima kasih mungkin itu jawaban kami Ibu Wali dari Konita. Saya kembalikan Pak Dewan. Terima kasih kepada Pak Sudarmono yang tadi telah menjelaskan ya. Jadi nilai TKA ini sebagai validasi saja Bapak Ibu, tidak ada prosentase yang akan digunakan dalam perbandingan nilai atau nanti nilai yang akan digunakan untuk masuk di perguruan tinggi. Kemudian ada pertanyaan dengan nama akun Wiwin. Mohon izin saya bacakan. Dengan jadwal yang beruntun untuk persiapan UTBK, sepertinya suasana kebatinan anak sudah terpecah antara pelajaran di semester 2 ini. Ujian sekolah, praktek, dan persiapan belajar untuk UTBK sendiri. Punten bagaimana Pak Bu? Monggo mungkin Pak Darmono terkait dengan psikologi anak yang mungkin juga beban ujian dan lain sebagainya cukup banyak nggih, yang harus diselesaikan di semester 2 ini secara berurutan, bahkan mungkin nanti di semester 2 ini saat persiapan di bulan puasa juga. Nggih, monggo. Baik, saya akan mencoba menjawab. Ini sebetulnya nanti untuk jadwal apa untuk jadwal pembagian mungkin kapan ujian praktek dan lain sebagainya untuk ujian sekolah dan sebagainya ini dari kurikulum gitu. Yang tahu persis gitu kan. Nah, untuk itu kalau dari kami melihat jadwal untuk seleksi perguruan tingginya, Bapak Ibu, itu setiap tahun itu jadwal pendaftaran perguruan tinggi, misalkan SNBP terutama, ini adalah bersamaan dengan persiapan UTBK. Itu pasti, itu setiap tahun itu akan seperti itu terus. Oke. Sehingga dari sekolah ini selalu berusaha untuk membagi waktu yang eh, mungkin seefisien mungkin dan seefektif mungkin supaya bisa semuanya tercover. Oke. Yang pertama karena kalau SNBP itu kan persiapannya dengan menggunakan nilai raport, ya, dan itu ada TKA juga. Ini sudah nilai raport kan semester 1 sampai semester 5 gitu kan yang digunakan. Sehingga eh, sekolah sudah membuat peringkat-peringkat itu hampir di setiap semester kita eh, data untuk nilai-nilai tersebut. Sehingga sampai waktunya nanti PDSS semua data nilai sudah terkumpul. Tetapi kalau untuk persiapan UTBK kan nanti persiapannya antara April Mei untuk pelaksanaan pendaftaran dan eh, mungkin tes ya. Sehingga di sini sekolah juga setelah persiapan SNBP ini ada tambahan-tambahan jam yang mengarah untuk pengayaan untuk persiapan-persiapan tes UTBK. Ya. Karena soal-soal di dalam UTBK itu seperti tes skolastik dan literasi itu biasanya jauh berbeda dengan soal-soal seperti ujian yang ada di sekolah. Sehingga sekolah ini juga mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak ketiga ya untuk mengantisipasi apa strategi-strategi yang harus diterapkan dalam mendaftar UTBK. Itu seperti itu. Itu yang bisa saya informasikan ya. Mungkin termasuk kegiatan-kegiatan yang lain seperti ujian sekolah ini kan sudah dijadwalkan oleh kurikulum. Saya kira seperti itu. Untuk UTBK tetap kita akan memberikan tambahan-tambahan materi. Saya kira seperti itu mungkin.
menambahkan Pak Darmono? Halo, bisa terdengar suara saya? Ya, bisa Bu Lis, monggo Oh iya. untuk bisa Eh, menambahkan Bu. iya. Bapak Ibu terkait dengan kegiatannya siswa di kelas 12 ini memang sepertinya padat sekali nggih Bapak Ibu. Tapi kita mencoba untuk menata jadwal agar semuanya bisa terlaksana dengan baik termasuk juga untuk UTBK putra-putri Bapak Ibu semua. Yang pertama yang kami lakukan, kami memastikan untuk siswa kelas 12 ini sudah tidak ada lagi yang aktif di OSIS ataupun MPK dan kegiatan ekstrakurikuler yang lain. Peralihan pengurus ini sudah dilaksanakan semua di semester kemarin. Jadi di semester ini pengurus aktif OSIS, MPK dan ekstrakurikuler ini adalah adik-adik kelas 11. Yang kelas 12 ini harapannya bisa fokus ke ujian sekolah dan UTBK. Yang kedua, Bapak Ibu, untuk UTBK, sekolah melakukan pendampingan baik untuk UTBK dan kedinasan yang sudah kita mulai dari tadi pagi, tanggal 27 Januari sampai dengan tanggal 13 Februari 2026 atau yang kita biasa kenal dengan jam ke nol. Nanti kalau putra-putri Bapak Ibu berangkat sekolah ini lebih pagi dari biasanya karena untuk persiapan latihan soal UTBK ini dimulai pukul 6.15. Nah, dalam persiapan UTBK ini tidak hanya UTBK tapi juga kedinasan. Jadi anak-anak awal bulan kemarin sudah kita share angket bahwa anak ini pengen ikut pendampingan yang UTBK ataupun kedinasan. Nah, dari angket tersebut ternyata ada 7 kelas siswa yang mengharapkan pendampingan di UTBK dan 2 kelas yang mengharapkan adanya pendampingan di kedinasan. Ke 9 kelas tersebut ini sudah mulai pendampingan pagi hari tadi sampai dengan tanggal 13 Februari 2026 nanti. Langkah yang ketiga, Bapak Ibu, kami dari kurikulum dan juga dari Bapak Ibu guru pengampu kelas 12 ini sudah istilahnya sudah menyesuaikan, sudah fleksibel sekali dalam pembelajaran sehari-hari di kelas untuk tagihannya, untuk penilaiannya, untuk materinya, sehingga anak-anak tidak terbebani terlalu berat. Eh, Dan untuk ujian praktek Bapak Ibu memang tidak kami jadwalkan secara khusus. Kalau kami jadwalkan secara khusus, kami khawatir anak-anak semakin beban. Sehingga ujian praktek itu include di pembelajaran sehari-hari, seperti pembelajaran biasa saja. Untuk ujian sekolah sendiri nanti akan dilaksanakan tanggal 30 Maret sampai dengan 10 April. Ini jadwal yang tertera di kalender pendidikan dari Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini mungkin pekan-pekan ini akan ada info lagi tentang ujian sekolah ini apakah maju atau mundur atau bagaimana karena melihat kegiatan siswa itu untuk 30 Maret sampai 10 April itu kan sebelumnya ada libur Lebaran. Terus nanti UTBK-nya sudah dimulai 21 April sehingga harapan kami bagaimana jika ujian sekolah ini tetap terselenggara dengan baik, namun tidak mengganggu persiapan UTBK-nya siswa. Nah, ini masih dirapatkan. Kita masih menunggu keputusan dari Dinas Pendidikan. Mungkin sekitar pekan ini akan kami infokan lebih lanjut. Eh, Demikian Bapak Ibu untuk apa persiapan baik ujian sekolah, ujian praktek maupun UTBK dari segi kurikulum dalam menata jadwalnya siswa. Demikian Bapak Ibu, mungkin nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa disampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dwilis dan juga Bapak Darmono yang telah memberikan jawaban tadi terkait dengan pertanyaan jadwal dan lain sebagainya yang mendesak. Nggih. Jadi pada intinya Bapak Ibu BK telah memberikan pendampingan untuk segala pendaftaran di tahap kelas 12 ini melakukan pendampingan dan memonitoring terus. Dan dari kurikulum tentunya kami telah menyediakan dan juga menyiapkan berbagai langkah, salah satunya untuk mengatur jadwal, termasuk jadwal bimbingan pagi dan lain sebagainya, tentunya dengan memperhatikan berbagai
jadwal-jadwal dari masing-masing ujian dan juga dari kalender pendidikan yang ada dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Untuk nanti terutama ujian sekolah pastinya akan kami informasikan kepada Bapak Ibu setelah nanti tanggal dan juga waktunya sudah diumumkan oleh Dinas Pusat. Bapak Ibu ini masih ada satu pertanyaan kembali dari akun atas nama Rinda Zurich Wicak, nggih. Rinda Zurich Wicak. Mohon izin Bapak Ibu bertanya, jika anak mengambil prodi yang harus menyertakan portofolio, itu berupa videokah? Kemudian jika video, apakah harus baru atau bisa video ketika anak mengikuti lomba? Terima kasih. Monggo Bapak atau Ibu ingin yang bisa bertanggung jawab, Pak Darmono mungkin Pak atau Oke. Bu. Baik, Pak Nggih. Dewan, untuk portofolio itu nanti sudah ditentukan oleh panitia SNPMB apabila sudah buka pendaftarannya. Nanti mungkin saya izin share screen dulu. Ini yang sudah. Sudah, ya, ya. Yang Google Pak, ngejarnya yang Google yang mana Pak? Google. Bentar, bentar Bapak Ibu. Oh ya ini sebentar. Ya, nah ini ya sudah kelihatan gitu? Belum. Besar. Oke, bentar. Ini share yang mana? Ini. Ya, share. Ya, di sini Bapak Ibu yang menanyakan portofolio, nanti kalau sudah mulai pembukaan tanggal 3, ini Bapak Ibu bisa membuka di halaman ini, kemudian di sini, kemudian diklik ada menu unduhan, kemudian di bawah ada portofolio Bapak Ibu. Wah, mencat itu goblok. Portofolionya ini nanti bisa diklik. Ini saat ini belum ada, ya. Ini portofolionya diklik. Nanti di sini muncul format-format yang harus disiapkan portofolio. Nah, untuk portofolio itu nanti setiap jurusan berbeda-beda. Misalkan olahraga dan seni itu nanti akan berbeda. Biasanya kalau untuk yang seni itu dia bisa mengupload apa hasil karya yang pernah dibuat. Atau kalau seni tari biasanya mengupload video, ya, ada videonya. Kemudian ada form-form yang harus diisi. Kemudian kalau olahraga biasanya di situ adalah suruh mengisi data-data yang ditentukan, misalkan untuk lari kekuatannya berapa, kemudian apa ada mungkin yang lain, mungkin apa eh, push up, sit up dan lain sebagainya itu nanti ada keterangannya. Ya. Kemudian kalau olahraga itu juga harus disertakan biasanya foto mengenakan pakaian olahraga utuh ya, kelihatan utuh dari atas sampai bawah menggunakan training ya. Karena kalau olahraga itu kan memang fisik itu harus harus normal gitu kan, supaya bisa eh, terlihat. Nah, ini dari portofolio biasanya seperti itu dan eh, seni pun itu nanti akan dibedakan, misalkan seni musik, seni tari, kemudian ada lagi mungkin seni yang lain. Nah, itu nanti akan disesuaikan dengan eh, prodi-prodinya itu. Ya, jadi nanti biar disesuaikan dengan data-datanya, karya-karyanya, mungkin yang nanti bisa di-share. Dan nanti tinggal di-download aja di sini. Kalau udah buka nanti di sini akan terlihat semuanya. Oke, yang dibutuhkan untuk portofolio itu apa saja. Mungkin itu Pak Dewan. Oke. Terima kasih Pak Darmono untuk
jawaban terkait dengan video portofolio nggih. Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan termasuk ada laman khususnya nanti untuk bagian mengupload portofolio yang diperlukan. Kemudian masih ada pertanyaan dari akun atas nama Komang. Mohon izin Bapak atau Ibu bertanya, kalau tidak dapat email waktu pendaftaran akun SNPMB buat verifikasi, gimana Pak? Gitu. Mungkin Pak Darmono menjawab Bapak. Terima Terima kasih. kasih. Ya, Mas Dewan. Eh, ini apabila tidak dapat email waktu pendaftaran akun SNBP buat verifikasi gimana? Jadi perkembangan yang ada itu bisa langsung eh, verifikasi akun. Nanti begitu daftar, verifikasi selesai, nanti ada menu langsung aktivasi. Nah, kalau memang itu gagal, itu coba diulangi beberapa kali menurut ketentuan, itu suruh diulangi. Apabila nanti mungkin masih gagal, nanti mohon untuk bisa menghubungi Halo SNPMB ya. Halo SNPMB di sana nanti disuruh membuat tiket pertanyaan, kemudian mengirimkan pertanyaan nanti akan membalas atau lewat call center langsung. Nah, itu bisa nanti bisa diarahkan. Tapi saat ini memang ada beberapa anak yang kendalanya emailnya tidak dapat balasan, tapi ada yang bisa langsung masuk lewat apa verifikasi kemudian muncul akun. Jadi apa aktivasi akun. Jadi langsung tinggal diaktifasi akunnya itu udah bisa selesai. Memang saat ini untuk pembuatan akun itu belum bisa simpan permanen. Ya, mungkin simpan permanennya nanti menunggu pembukaan SNPMB, apa pembukaan SNBP. Ya. Mungkin itu. Dan apabila masih ada kendala, silakan putra-putri Bapak Ibu bisa menghubungi kami, nanti akan kami dampingi sampai insya Allah bisa membuat akun. Begitu, Pak Dewan. Terima kasih Pak Darmono atas jawabannya sehingga memang mungkin bisa dicoba beberapa kali Bapak atau Ibu Komang terkait dengan email yang mungkin belum mendapatkan verifikasi karena mungkin juga tahapannya saat ini masih juga dalam tahap pendaftaran nggih. Dan kami juga mengingatkan Bapak Ibu untuk putra-putrinya yang belum melakukan pendaftaran pada akun SNPMB untuk bisa melakukan pendaftaran sehingga nanti tidak istilahnya kemeruyuk di akhir dan mungkin terjadi beban server sehingga pendaftarannya harus tertunda dan lain sebagainya. Kami tentunya tidak ingin itu terjadi sehingga Bapak Ibu putra-putrinya bisa mendapatkan kesempatan yang sama dalam proses masuk ke perguruan tinggi atau pendidikan tingkat lanjutnya. Baik Bapak Ibu, masih kami buka pertanyaan yang mungkin ingin disampaikan. Monggo untuk yang mau melalui chat atau raise hand kami persilahkan. Baik, Bapak Ibu, tentunya kami mengingatkan sekali lagi ada file atau Google Form presensi pada rapat online pada siang hari ini, Bapak Ibu, pada bagian kolom chat. Silahkan untuk bisa presensi terlebih dahulu, Bapak Ibu. Dan telah kami juga kirimkan presentasi atau bahan materi pada siang hari ini. Ada 3 buah presentasi atau file presentasi untuk bisa diunduh juga untuk nanti mungkin menjadi bahan diskusi bersama putra-putri Bapak Ibu di rumah dan pastikan file tersebut terdownload dengan sempurna sebelum Bapak Ibu meninggalkan Zoom meeting pada siang hari ini. Bapak Ibu, apabila Zoom meeting pada siang hari ini tidak ada pertanyaan lagi, maka dari itu kami mohon izin untuk masuk ke sesi penutupan. Tentunya Bapak Ibu dalam
proses SNPMB atau Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru dari berbagai jalur ini membutuhkan kerjasama yang baik antara sekolah dengan wali murid, sehingga sinergitas ini harapannya dapat membantu siswa-siswi kita dalam masuk ke perguruan tinggi pilihan yang sesuai dengan bakat dan minat putra-putri Bapak Ibu sekalian. Dari pihak sekolah kami selalu memberikan bimbingan dan juga monitoring, dan apabila ada kendala-kendala, monggo Bapak Ibu juga bisa berkunjung ke sekolah dan nanti bisa menemui bagian kurikulum atau nanti juga bisa berkonsultasi dengan guru BK, sehingga kami bisa membantu proses dalam putra-putri Bapak Ibu melanjutkan studi ke perguruan tinggi berikutnya. Tentunya Bapak Ibu, dalam kami melaksanakan pertemuan pada siang hari ini masih banyak kekurangan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga di pertemuan yang akan datang kekurangan-kekurangan ini bisa kami perbaiki dengan lebih baik dan persiapan yang dengan lebih matang. Terima kasih Bapak Ibu dari kami. Terima kasih untuk waktu yang telah diluangkan. Sampai bertemu di acara-acara berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.